Oke, teman-teman semuanya, insya Allah untuk hari ini kita akan sharing berbagi tentang bagaimana caranya memanfaatkan perpustakaan digital yang telah disediakan oleh banyaknya penyedia pustaka-pustaka digital ya. Ada nanti pustaka digital tuh yang disediakan oleh yang namanya Pustaka Nasional Indonesia, ada yang disediakan oleh daerah-daerah masing-masing. Nah, itu banyak ya pustaka-pustaka digital yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan yang namanya referensi-referensi terbaru. Karena selama buku. Nah, ini perlu kita pahami karena nanti pustaka digital ini bisa kita manfaatkan tanpa bisa kita download, tapi kita bisa memanfaatkan membaca buku-buku yang mungkin akan kita perlukan untuk referensi-referensi, baik itu untuk pembuatan makalah, skripsi, tesis dan lain sebagainya. Oke, baiklah, pertama kita harus mendownload dulu yang namanya aplikasi iPusnas ya. Kalau untuk yang namanya Pustaka Nasional, itu nama aplikasinya adalah iPusnas. Nah, iPusnas ini adalah perpustakaan digital yang disediakan oleh yang namanya pemerintahan ya, atau oleh negara. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini banyak buku-buku yang disediakan oleh para pembaca atau yang mencari literasi-literasi baru untuk bacaan mereka. Nah, sekarang kita coba install ya. Nah, kita install. Nanti bagaimana sampai setelah installan kita ini, nanti kita akan cek ke dalam bagaimana cara melihat buku. Nah, teman-teman semuanya, untuk aplikasi telah selesai kita install ya, aplikasi iPusnas yang merupakan aplikasi yang disediakan oleh yang namanya Perpustakaan Nasional. Nah, sekarang kita akan coba masuk ya ke dalam yang namanya aplikasi ini. Mudah-mudahan ini nantinya akan memberikan manfaat dalam pembelajaran kita. Oke, kita coba masuk ya. Nah, ini tampilan depannya. Silakan teman-teman lihat bagaimana tampilan depannya. Nah, iPusnas ya. Nah, ini tinggal kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, kita mulai sekarang. Nah, ketika sudah kita mulai, nah inilah tampilan beranda dari yang namanya iPusnas ya. Nah, tampilan beranda ini banyak buku di sini yang bisa nantinya insya Allah kita baca, kita manfaatkan ya untuk kebutuhan referensi kita. Nah, bisa teman-teman cek di sini ya. Ini banyak ya, ribuan buku yang ada di sini. Sebelum bisa kita membaca buku-buku yang ada di Perpustakaan Nasional ini ya, perpustakaan digital ini, maka kita diharuskan untuk login terlebih dahulu ya. Nah, login kita ambil sebelah kiri atas ini. Nah, login sekarang ya. Nah, bisa teman-teman nanti menggunakan loginnya pakai Facebook ya, atau bisa menggunakan email ya. Nah, kita coba sekarang menggunakan email yang telah. Oke, nah sekarang kita sudah login ya. Nah, sudah masuk ke dalam yang namanya perpustakaan digital ya. Nah, yang harus kita pahami ya, sebelum bisa kita membaca buku-buku yang ada di sini, nah kita usahakan dulu untuk memfollow yang namanya orang-orang mungkin yang buku-buku yang ada di sini gitu ya. Contohnya, kita cari, untuk sebentar kita contohkan. Kita cari buku tentang manajemen ya, manajemen. Manajemen. Nah, di sini nanti akan keluar banyak buku, contoh-contoh buku manajemen. Ada manajemen strategi, manajemen agrobisnis. Nah, semua ini bisa kita nikmati dan bisa kita baca secara gratis ya. Nah, yang pertama akan kita lihat manajemen strategis ya. Nah, ini bukunya siapa? Nah, di sini ada nanti sinopsisnya di sini. Nah, kita baca manajemen strategi, penulisnya Retina Sri Sejati ya. Ini ada di sini semuanya. Nah, kita lihat di sini berapa. Nah, ini ada jumlah salinan ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini jumlah salinannya ada 4 kopi, berarti ini bisa kita pinjam ya, bisa kita pinjam. Maka kita lihat di sini ya, kita pinjam ya. Nah, setelah kita pinjam, nah di sini dia terdapat di populer ya, di buku populer. Buku kebetulan sudah saya follow, maka kita tinggal klik populer ya.
Nah, setelah itu nanti meminjam buku. Nah, harap konfirmasi apakah yakin Anda ya. Nah, setelah itu nanti dia akan akan loading dan akan mendownload buku ini dan bisa kita nikmati. Namun downloadnya tidak bisa kita pakai, kita print. Downloadnya hanya untuk dibaca lewat aplikasi saja. Nah, di sini sukses buku ini akan tersimpan di dalam rak buku setelah Anda mendownloadnya. Tutup, oke. Ini sudah 39%, downloadnya 45 ya. Kita tunggu sampai 100%. Kalau udah 100% maka bukunya akan kita cek dan bisa kita baca ya. Nah, di sini banyak nanti dari rekomendasi pengelolaan kartu proses. Nah, banyak ya. Inilah manfaatnya yang namanya pustaka digital. Nah, oke. Bukunya telah selesai download, maka bisa kita baca ya. Nah, di sini. Nah, ini sudah ada ya, kita bisa menikmati ya, enak ya. Tinggal menikmati. Nah, mulai dari daftar isinya ada. Ya, kita tinggal yang namanya menikmati baca. Mana tahu teman-teman membutuhkan bahan-bahan yang teman-teman perlukan ya, tetapi tidak teman-teman temui mungkin di perpustakaan seperti perpustakaan kampus, mungkin dikarenakan kekurangan yang namanya buku gitu. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan. Oke. Nah, kalau kita cek di sini, nah ini kita tinggal mau lompat ke halaman berapa ini ya. Nih, tinggal lompat kalau seandainya pengen cepat. Oke. Nah, itulah caranya. Sekarang kita back dulu. Nah, setelah kita keluar, kita mau lihat bacanya di mana. Nah, kita lihat di rak kita ya. Nah, ini ada. Ketika teman setelah selesai download, rupanya teman-teman belum bisa langsung membaca. Nah, maka buku ini akan tersimpan selama 3 hari di sini. Maka teman-teman tinggal klik ini, maka teman-teman akan bisa membaca buku yang telah teman-teman download tadi. Nah, kalau seandainya teman-teman membutuhkan yang namanya bahan ini, contohnya covernya supaya untuk bukti, maka teman-teman bisa tinggal screenshot saja. Ya, kita screenshot supaya apa? Supaya nantinya ini bisa menjadi referensi kita, dan setelah kita susun maka akan kita print ya sebagai bukti ya, untuk di saat kita seminar atau di saat kita yang namanya melakukan ujian sidang terakhir. Nah, selanjutnya kita akan coba kembali dulu ya, diusahakan tolong ya kita klik ini, nah kategori e-pustaka ya. Nah, usahakan di sini teman-teman follow semuanya ya, contohnya Menteri Keuangan RI, supaya apa, buku-buku yang tersedia itu nanti bisa teman-teman nikmati. Di sini ada mungkin contohnya dari Bapak Presiden RI Joko Widodo. Nah, di sini ada sekitar 21 buku ya. Tinggal klik di sini nanti gabung ke e-pustaka. Nah, tinggal gabung, nanti masukin password sesuai teman-teman login ke dalam aplikasi ini. Terus oke, nanti teman-teman ya, kebetulan saya sudah bergabung, maka Anda telah menjadi member di sini. Nah, kita coba cek untuk Menteri Dalam Negeri 0 buku. Nah, Kepala Perpustakaan Nasional ya, ini ada 63 buku. Nah, coba saya akan gabung di sini. Gabung e-pustaka. Nah, masukin passwordnya sesuai teman-teman login ya. Oke, sukses dan Anda telah bergabung. Nah, pastikan sebelum teman-teman meminjam buku ini ya, teman-teman bergabung dulu di setiap e-katalognya, supaya apa, ketika teman-teman meminjam nanti dia tidak diminta lagi untuk memasukin yang namanya password. Tinggal teman-teman langsung yang namanya mendownload bukunya. Nah, ini juga ya. Nah, contohnya Joko Cinta Damai ya. Oh, saya juga sudah tergabung di sini ya. Nah, selanjutnya ada di sini banyak. Nah, Coronapedia. Nah, ini yang baru-baru ini sedang terjadi ya tentang virus ini. Nah, bisa kita cek di sini ya. Coba kita gabung dengan di katalog. Nah, ini di tengah penyebaran COVID-19, e-pustaka hadir untuk pemustakaan melalui e-pustaka Coronapedia. Nah, bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari informasi-informasi tentang yang namanya corona ya. Gabung, masukin password teman-teman, bergabung. Tinggal nanti lihat koleksinya ya. Apa saja yang ada di sini. Nah, nanti teman-teman bisa yang namanya ya tinggal baca apa yang ada di surat edaran dan lain sebagainya. Nah, bisa teman-teman baca. Oke, demikianlah panduan kita untuk memanfaatkan yang namanya e-Pusnas ya. Mudah-mudahan kita semua terbantu dengan adanya ya panduan ini. Bagi teman-teman yang merasa kekurangan dalam referensi ketika pergi ke perpustakaan, bisa memanfaatkan yang namanya pustaka digital. Mungkin demikianlah. Oke, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe channel yang kita buat ini, supaya memberikan semangat kepada pembuat kreator ini untuk memberikan trik-trik lainnya dalam untuk dunia perkuliahan. Terima kasih.